Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa dengan saya Aditya Ciptaredi. Pada kali ini kami membuat video podcast ini dengan menyatakan kami mengerjakan tugas video dari PTS mata kuliah filsafat ilmu. Dan pada sore hari ini saya membawakan dua narasumber yang sangat keren-keren untuk membahas tentang ontologi. Namun sebelum kita melangkah lebih maju kepada apa itu ontologi, kita perkenalkan narasumber kita yang sangat keren ini. Silahkan perkenalkan diri kalian. Halo guys, nama aku Lita dan saya Safokusuma Nurani. Nah, ini ada Teh Lita sama Teh Safa. Oke, kita langsung saja kepada materi yang akan kita bahas tentang ontologi. Jadi saya boleh tanya kepada kalian. Sering kali saya mendengar tentang ontologi, namun saya belum paham makna dari ontologi tersebut. Jadi saya minta kakak-kakak ini yang sangat keren ini untuk mengeluarkan suara apa itu ontologi. Dari Teh Lita dulu boleh? Ya boleh. Di sini kita sharing aja ya teman. Ini tuh menurut pengetahuan aku ya, menurut dari yang aku ketahui tentang ontologi. Jadi ontologi itu salah satu dari ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat sesuatu atau hakikat yang ada gitu. Jadi ontologi ini tuh berusaha menjawab tentang pertanyaan misalkan sesuatu itu benar-benar ada yang benar-benar ada itu gimana sih? Terus sesuatu yang ada itu tetap ada nggak kalau nggak dipikirkan gitu. Nah itu kalau menurut pengetahuan saya ya. Oke, kalau menurut pengetahuan. Oke, ya benar tadi kata Danita gitu ya, kalau ontologi itu sesuatu atau hakikat yang ada gitu. Misalnya gitu kayak sebuah buku itu tuh ada nggak sih gitu, wujudnya kan ada gitu. Dan tapi kalau disambungin ke metafisika gitu ya, metafisika itu kan membahas tentang yang tidak terlihat gitu. Dan kalau disambungin nih sama metafisika ya, ontologi dan metafisika, misalnya ini buku gitu ya, ini sebuah benda buku yang terlihat wujud gitu ya, fisiknya ya, wujudnya. Nah, misalnya kita kan simpen di sini, terus kayak kalau kita desain, otomatis kan pindah ya. Nah ini tuh ontologinya gitu, yang disebut ontologi. Sedangkan metafisikanya itu si gaya, kalau dalam pelajaran apa sih? IPA bahkan kayak gaya dorong gitu. Nah itu yang disebut metafisikanya gitu. Oh gitu. Jadi perpindahannya. Oh ya, jadi yang kata saya itu ontologi itu suatu hak yang ada gitu kan. Nah dari metafisika itu tuh sebuah gerakan yang digerakkan yang terjadi pada ontologi tersebut, seperti pada buku yang tadi dijelaskan oleh Teh Safa. Nah, namun saya ingin lebih tahu lagi dari contohnya gitu. Selain dari buku ini, ada nggak dari contoh yang lainnya? Dari ya boleh dari dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau lebih simpelnya ya, ontologi itu kan membahas tentang sesuatu yang ada. Nah contohnya itu yang ada itu apa aja? Kan ada yang berbentuk fisik, ada juga yang tidak berbentuk fisik ya. Yang berbentuk fisik itu contohnya meja, kita manusia, buku yang kayak gitu ya. Fisiknya itu benar-benar kelihatan sama mata kita gitu. Nah sementara sesuatu yang tidak ada fisiknya itu contohnya itu kayak ruh. Kita percaya nggak kita manusia itu ada ruhnya ya? Kan ruh kita itu nggak bisa dilihat secara apa sih kasat mata gitu. Nah cuman berarti itu masuk ke dalam ilmu yang mistis gitu ya, yang tidak terlihat. Nah jadi itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga ide kan, kalau di pelajaran matematika itu ada yang rumus-rumusnya gitu. Terus itu juga kan nggak terlihat gitu ya, tapi memang ada. Nah itu yang disebut tentang ontologi, tapi tidak bersifat fisik. Kalau
udara masuk juga kan. Udara Udara masuk. tidak bisa dilihat tapi Terasa. bisa kita rasakan. Berarti itu termasuk ontologi yang tidak berbentuk fisik. Iya. Nah, oke. Nah, kemudian nih, berguna nggak sih ontologi itu dalam hidup kita? Contohnya gitu Ya. dalam kehidupan nyata. Ya. Ya, kalau contoh dalam kehidupan nyata gitu ya, kita gitu ya kadang manusia gitu ya selalu ngeluh gitu ya, misalnya kita dapat apa ya, keadaan yang di bawah gitu ya kehidupannya. Kadang kan manusia tuh punya rasa yang tidak puas gitu ya. Nah, kita itu kadang selalu merasa kalau keadaan yang kita sekarang alami itu tuh takdir gitu. Padahal takdir itu kan masih bisa ada yang dirubah dan emang sudah ada yang dari sananya itu gak bisa dirubah. Apa namanya? Takdir kode dan kodar. Ya, kan ada takdir kode dan kodar juga gitu ya. Udah tuh gak usah nyari. Bebe. Nah, ya ada takdir kode dan kodar benar kan? Nah, kan ada takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang nggak bisa dirubah. Nah, contohnya kan kalau dilihat dari masyarakat Indonesia gitu ya, masih banyak orang-orang yang kehidupannya di apa ya? Kalau dalam bahasa iya, ya benar kekurangan gitu ya. Nah, kadang mereka tuh selalu menyalahkan takdir gitu. Tapi mereka tidak pernah berusaha gitu, tidak pernah ikhtiar gitu. Ya mereka itu gak pernah ikhtiar gitu, gak pernah usaha. Padahal untuk kita menjadi ke atas gitu, untuk menjadi orang yang sukses, kita itu kan perlu ikhtiar dan usaha ya kan. Kalau kita selalu menyalahkan takdir, itu tuh sebenarnya salah. Tapi itu juga belum bisa kita judge dia salah. Karena mungkin mental seseorang juga kan beda-beda gitu ya. Ada yang selalu berjuang gitu jiwanya, ada yang sedikit Halo. ya udah yang kayak udah emang takdir ulang kayak gini gitu. Emang takdir kita kayak gini gitu. Padahal kan takdir itu juga contohnya kalau dalam kekurangan gitu, itu kan bisa diikhtiarkan dengan usaha juga gitu, dengan mencari gitu. Jadi itu tuh bukan termasuk takdir ya, itu tuh pilihan sih. Iya benar, itu tuh dia tuh gak mau berusaha dan ya udah gitu. Dia milih untuk tetap berkekurangan. Standby di jalan yang ia alami. Iya, tidak ada pergerakan. Jadi ngeluh tanpa ada usaha gitu ya. Oke. Jadi tadi dari awal tuh ya tentang ontologi, terus pergerakannya, kemudian tadi ada contohnya dalam kehidupan nyata itu ya, adalah beberapa yang tertangkap sama saya. Kemudian sebelum kita masuk ke kesimpulan, nah ini itu udah beberapa yang telah kita bahas. Kita ke yang terakhir yaitu kesimpulan. Di ontologi itu apa gitu? Jadi menurut Teh Nita secara singkatnya boleh? Jadi menurut aku ya, dari kita tadi berbincang-bincang sampai itu, aku nangkepnya ontologi itu ilmu tentang sesuatu yang ada gitu, yang kita rasakan, yang kita percayai gitu. Nah jadi semua hal itu tuh masuk ontologi gitu ya menurut aku. Kalau menurut Apa? ya tadi tentang penjelasannya secara singkatnya ya, kesimpulannya tentang ontologi itu apa? Iya. Jadi dari contoh yang tadi gitu ya, nah, kita tuh gak bisa gitu ya menerima gitu aja gitu. Tapi kita itu harus tetap ada usaha dan ikhtiarnya. Jadi sebenarnya gak boleh gitu ya kita tuh untuk takdir yang bisa diubah gitu ya.
itu nggak boleh kayak pasrah gitu aja ya, tapi balik lagi gitu ya ke Dirinya individu, masing-masing. ya individu itu sendiri gitu. Apakah dia akan tetap dia memilih itu ya dengan kekurangannya atau dia akan maju untuk kesempatan di depan. Oh, oke guys, mungkin itu berapa kita sharing-sharing yang kita bahas tentang ontologi. Mungkin sekian untuk selanjutnya. Jangan lupa saksikan podcast Aditya Citaryadi dengan yang akan datang. Oke, saya Aditya, pamit undur diri. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.